Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan proses pembelajaran PAI interaktif yang dilaksanakan oleh Bapak Edi Kusnadi SAG beserta TV Otom Oke-nya. Anak-anakku, seluruh siswa SMK 1 Cibatu yang Bapak banggakan, sebentar kita lihat dulu sebagai pembukaan. Ya, bersama TV Otong Oke, kita akan memulai proses pembelajaran pendidikan agama Islam budi pekerti. Ya, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang baru saja bergabung dengan Bapak. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan materi utamanya kita akan membahas secara mendalam bagaimana konsep ajaran Islam berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku, kita perhatikan dan kita konsentrasi. Yang mana kita pahami bahwa rukun iman yang wajib kita miliki dalam hati yaitu 6. Pertama yaitu beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, ketiga beriman kepada kitab Allah, keempat beriman kepada Rasul Allah, kelima beriman kepada hari akhir, dan keenam beriman kepada qada dan qadar. Bapak yakin kamu semua sudah paham ya keenam rukun iman tersebut ya, dan harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita pelajari secara seksama materi utamanya yaitu adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Secara takrif, secara pengertian bahwa ada terbagi dua, ada iman, ada kitab. Iman artinya percaya, kitab buku atau surah kiriman. Secara terminologi juga kita harus paham apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya. Kepada siapa? Kepada para rasul agar kitab Allah tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan utama bahwa untuk Allah menurunkan kitab-kitabnya itu yaitu untuk apa? Untuk menjadikan pedoman hidup manusia ya. Oke, kita lanjut. Sudah paham bagaimana cara mengimaninya? Ya, kita tahu sendiri ya, sudah tahu kitab sebelum Al-Quran secara ijmali, kitab Al-Quran secara tafsili. Itu arti imannya. Imannya kita harus percaya kepada Quran secara tafsir, kitab sebelum Al-Quran. Oke, lanjut. Ada yang disebut kitab, ada yang disebut suhuf. Dua istilah ini itu cukup ya berkembang di kita. Kita harus bisa memahami masing-masing. Apa itu pengertian kitab? Apa itu pengertian suhuf? Kita bedakan coba. Kita beri pengertian. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul.
Untuk apa? Untuk diajarkan kepada manusia yang fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman hidup, ya. Harus dipahami oleh kamu bahwa Allah menurunkan kitab itu untuk petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tapi belum dibukukan, masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Itu namanya suhuf. Kalau kitab sudah dibukukan, kalau suhuf itu baru lembaran-lembaran suci. Nah ini, ya Bapak akan memberikan persamaan dan perbedaan antara kedua istilah itu. Apa itu kitab, apa itu suhuf? Persamaannya, pertama bahwa kitab dan suhuf itu yakin, pasti dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya. Perbedaan mendasar apa? Satu, kitab itu jelas, isinya lebih lengkap daripada apa? Daripada isi suhuf, karena suhuf itu berupa lembaran suci, ya. Tuh. Kedua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan, ya. Itu dua perbedaannya. Nah, kita pahami sekarang kitab-kitab Allah. Ada yang disebut dengan kitab samawi. Apa itu kitab samawi? Yaitu kitab yang diturunkan dan bersumber langsung dari Allah. Adakah kitab hasil perbuatan manusia? Ada. Dan itu tidak disebut dengan kitabullah, ya. Yang disebut kitabullah itu adalah kitab samawi. Harus diingat. Apa itu? Pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahifah lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi lainnya. Sahifah itu apa? Ya lembaran tadi yang Bapak utarakan adalah suhuf itu, ya. Suhuf ini ada beberapa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yakin kalau kamu kitab Allah itu dari SMP sudah paham, ya. Tapi kita lihat suhuf. Suhuf Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Sis menerima 50 suhuf. Nabi Ibrahim wa kalamallahu Ibrahim wa Musa. Suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim 10, Nabi Musa 10. Itu Nabi dan Rasul yang menerima suhuf. Anak-anakku, kita lihat. Inna hadzal lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam itu menerima 10 suhuf, di samping juga menerima Alkitab. Sesungguhnya tidak terdapat dalam kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Anak-anakku, kita lihat fungsi Al-Quran, fungsi Injil, Taurat itu diturunkannya itu apa? Yahdi billahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yahdi bihillah, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk, ya, memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya. Manittaba'a ridwanahu, yang mengikuti keridoan dan keselamatan. Subulas salam,
salam, memberikan keselamatan. Wa yukhrijuhum. Nah, dan Allah juga mengeluarkan, ya, minadh-dhulumati ilan nur. Dengan kitab-kitab itu dari zaman gelap gulita kepada cahaya ilan nur, ya, kepada zaman cahaya. Sekarang zaman modern, sudah zaman digital, proses pembelajarannya juga sekarang sudah mulai daring, ya. Biidnillah, biidnihi, di sini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahdihim ila syiratim mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Harus diingat ini, ya, oleh anak-anakku semua, terutama ini anak kelas 11 yang cukup sudah fasih membaca Al-Qur'annya. Quran surat Al-Maidah ayat 6-16. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita lanjut. Ini, ya, At-Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an yang tadi Bapak utarakan sebagai kitab samawi, ya. Kitab samawi, ya. Kita akan berbicara periodisasi kitab. Ini, ya, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Zabur 10 Masehi. Injil 1 Masehi. Kitab Al-Qur'an abad ke-7 Masehi. Jadi, ini yang harus kamu pahami, ya. Kalau sebelum Masehi, ini, jadi yang terbesar dulu, ya, terbesar tapi ke bawah. Ini sudah berdasarkan apa? Ya, berdasarkan periodenya, ya. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, Al-Qur'an. Tapi kita lihat, ya, kalau ini hanya 2 abad nih, ya, hanya 2 tahun dari Zabur dari Taurat ke Zabur. Kalau Injil yaitu 9 tahun. Begitu juga dari Injil ke apa? Ya, ke Al-Qur'an itu 6 tahun periodenya, ya. Ya, Bapak yakin. Ya, Taurat diambil dari kata Torah. Apa itu? Instruksi, ya. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Harus paham dan harus mengetahui bahwa di Bukit Sinai diperuntukkan bagi kaum Bani Israel, ya. Lanjut. Semenanjung Sinai itu di mana? Di Mesir, benua Afrika dan Asia, Kairo, ya. Kitab Taurat juga, dikenal dengan istilah The Ten of Commandments, 10 perintah Tuhan. The Ten of Commandments. Itu harus kamu pahami, ya. Tuh. Kitab Taurat kepada Nabi Musa dalam surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 4, ya. Ini Bapak kan nanti kamu pahami betul-betul dan kamu hafalkan, ya. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Itu ayat 4-4-nya surat Al-Maidah. Anak-anakku, ini. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa, apa itu? Kitab Taurat, agar Bani Israel mendapat petunjuk. Siapa Bani Israel? Umat Nabi Musa alaihi salam. Kandungan kitab Taurat yang tadi The Ten of Commandments, ini ajarannya Masya Allah, ya. Meyakini keesaan Allah, menyebut Allah dengan hormat, mensucikan hari Sabat. 1, menghormati kedua orang tua. Ada dalam Taurat juga ajaran untuk menghormati orang tua.
dilarang membunuh, berbuat zina atau cabul, larangan mencuri. Kita lihat semuanya ini perintah dan larangan. The Ten of Commandments, 10 perintah dari kitab Taurat itu adalah 1 kewajiban, 2 itu menyebut nama Allah secara hormat, 3 itu menghormati mensucikan hari Sabat, 4 menghormati kedua orang tua, dan yang lainnya 6 itu berupa larangan membunuh, berbuat zina, larangan membuat mencuri, berdusta, atau berkeinginan berbuat cabul, mengambil hak orang lain. Anak-anakku yang Bapak cintai, ya sebutlah nama Allah dengan hormat, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, ini Bapak ambil dari semua literatur ya. Apa ajaran-ajaran The Ten of Commandments ya. Jangan mencuri, tadi yang keberapa? Jangan berbohong, berdusta, saksi palsu ya. Nih, semuanya Bapak berikan, Bapak utarakan supaya kamu memahami secara apa? Secara detail. Kedua, kitab Az-Zabur dari bahasa Arab yaitu Mazmur, lagunya Ibrani. Ternyata kitab Zabur itu berisi tentang apa? Syair, nasihat ya. Mazmur dari bahasa Ibrani itu lagu dan musik. Ternyata kitab Zabur ini berisi 150 surat yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Lihat yang harus kamu pahami ini bahasanya Qibtiyah, yang isinya nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan jamaah, ratapan dan waipidu, nyanyian untuk raja. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk Bapak yakin ya di akhir pertemuan ini apa yang baru Bapak sampaikan 2 kitab dulu ya. Pada episode kali ini 2 kitab yang termasuk kitab apa? Tadi adalah kitab Samawi ya. Yang pertama tadi kitab apa? The Ten of Commandments ya. Yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab apa itu? Ya? Ayo, lupa lagi. Jangan lupa, sampai lupa ya. Bahwa kitab Samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa itu adalah kitab At-Taurat. Dan yang kedua yaitu Az-Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam yang isinya ada 5 berbahasa Qibtiyah maksud Bapak. Ya, andaikan ada pertanyaan silakan nanti di kolom komentar. Untuk pertemuan kali ini nanti Bapak lanjut dengan 2 kitab selanjutnya, yaitu kitab Injil dan kitab Al-Quran yang sebagai pedoman hidup manusia. Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang telah bergabung dalam proses pembelajaran PAI Interaktif SMKN 1 Cibatu bersama Bapak Haji Edi Kusnadi SAG. Hada wa iyakum ajmain. Jangan lupa terus belajar, amanat Bapak. Pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Salah satunya subscribe and like dari TV Otong